Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang ada di rumah. Masih dalam pembelajaran di rumah. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi dalam pelajaran IPA, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Anak-anak yang ada di rumah, kalian mungkin pernah melihat pagar besi yang ada di depan rumah kalian. Kalau kalian amati, lama-lama pagar besi tersebut dapat berkarat. Mengapa pagar besi bisa berubah menjadi berkarat? Ini adalah permasalahan yang perlu kita pecahkan. Yang kedua, kalau kalian mempunyai buah apel, kemudian buah apel tersebut kita biarkan di tempat terbuka, apakah yang akan terjadi? Dalam beberapa hari, apakah buah apel tersebut masih sama seperti keadaan semula? Perubahan apakah yang akan terjadi? Untuk itulah kita akan mempelajari tentang perubahan zat, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tentunya sudah tahu ini adalah es batu. Bagaimana yang terjadi jika es batu ini dibiarkan? Apa yang akan terjadi? Apakah terjadi perubahan bentuk maupun perubahan yang lain? Dari percobaan yang sudah kita lakukan, untuk percobaan yang pertama, yaitu es yang mencair, kita dapatkan bahwa terjadi perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan yang demikian disebut dengan perubahan fisika. Jadi sekali lagi, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contoh tadi es batu yang mencair, baik dalam bentuk es maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air atau H2O. Contoh perubahan fisika, peristiwanya bisa berupa peristiwa mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, ataupun pelarutan zat. Selanjutnya, perhatikan peristiwa yang akan terjadi berikut ini. Di sini ada selembar kertas. Tolong diamati kertas ini, karena kertas ini nanti akan dibakar. Ya. Jadi seperti ini. Kertas yang dibakar ini, kalian nanti akan membandingkan zat yang ada sebelum dan sesudah dibakar. Jadi zatnya itu sama tadi. Dan untuk percobaan yang kedua, yaitu kertas yang dibakar. Di situ kita lihat bahwa dihasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Artinya zat pada kertas itu akan berbeda dengan zat yang ada pada abu hasil dari pembakaran. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Anak-anak sekalian, berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Jika terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, maka itu ciri-ciri dari perubahan kimia. Akhirnya kita dapatkan kesimpulan dari semua pembahasan kita tadi bahwa ada perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Perbedaannya adalah kalau perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, komposisi materi tidak berubah, tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Sedangkan pada perubahan kimia akan terbentuk zat baru,
komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan, dan ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Contoh-contoh perubahan materi yang ada di sekitar kita akan mudah kita dapatkan. Untuk perubahan fisika, contoh yang ada yaitu beras diubah menjadi tepung beras. Yang kedua, kayu diubah menjadi kursi. Yang ketiga, gula dilarutkan dalam air. Yang keempat, bola lampu listrik yang menyala. Yang kelima, air berubah menjadi es. Tentu saja masih banyak perubahan-perubahan fisika yang lain. Sedangkan untuk perubahan kimia, contoh yang bisa kita dapatkan yaitu perubahan dari singkong menjadi tape. Yang kedua, pembakaran kayu ataupun kertas. Yang ketiga, makanan berubah menjadi basi. Yang keempat, susu yang diubah menjadi keju. Yang kelima, besi yang berkarat, atau contoh-contoh yang lain. Dari semua pembahasan yang sudah kita lakukan bersama, kalian tentu sudah memahami betul apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia. Selanjutnya untuk tugas di rumah, ini adalah tugas individu. Kalian bisa mengerjakan di buku kalian masing-masing, yaitu yang pertama, jelaskan beberapa contoh pemanfaatan perubahan fisika dalam bidang industri makanan. Bisa 3 contoh. Yang kedua, jelaskan beberapa contoh pemanfaatan perubahan kimia dalam bidang industri. Juga minimal 3 contoh. Tugas-tugas ini nanti dikumpulkan ke ibu melalui WA. Silakan dijapri ke ibu. Saya tunggu sampai 1 minggu ke depan. Demikian video pembelajaran yang telah ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, keluar rumah pakai masker. Mudah-mudahan kita semua selalu bersemangat dan dapat menjaga kesehatan kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan berikutnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.